Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Sebagai Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini dalam Maktabah Salafiyah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Fawaid Mustanbathah min Qissati Yusuf alaihissalam, faidah-faidah yang diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan alhamdulillah kita sudah menyampaikan dan membahas beberapa faidah yang ada pada kisah Nabi Yusuf dalam kitab ini. Dan kita sekarang pada faidah yang kelima ya. Nah, di sini kita bacakan ya sahabat Islam. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-faslul khamis wa minha fadlul imanil kamil wal yaqin wa tuma'ninatu billahi wa bi dzikrihi, yaitu keutamaan ya beriman yang menyeluruh, yang sempurna dengan penuh keyakinan dan tuma'ninah ya, artinya dia tenang ya dan percaya nyaman ya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengingatnya. Haitsu ittasafa biha Yusuf sallallahu alaihi wasallam fa aujabat lahu tsabatu fi umurihi kulliha. Ya, di mana Nabi Yusuf alaihissalam telah disifati ya dengan sifat-sifat ini, yaitu bagaimana Nabi Yusuf memiliki keimanan yang begitu sempurna, dan itu dibuktikan ya dari kita sudah jelaskan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam membuktikan keimanan yang begitu sempurna setelah dia berhasil melewati fitnah yang benar-benar ada ya, yaitu fitnah Imra'atul Aziz ya, istri raja yang menggodanya untuk berbuat keji ya, perbuatan dosa. Namun dia sudah lari dari fitnah itu, dan itu membuktikan bahwa keimanan yang sempurna ada di sana. Sehingga sahabat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, disebut keimanan yang sempurna ketika dia memilih keimanan ya daripada keburukan, daripada kemaksiatan. Ketika seseorang ingin berbuat dosa dari keburukan, namun dia lebih memilih untuk tidak melakukannya, maka itulah yang disebut dengan keimanan yang sempurna. Keimanan yang sempurna bukan seseorang yang tidak pernah terfitnah oleh dosa, keburukan ataupun kemaksiatan. Tapi orang yang memiliki keimanan sempurna adalah orang yang pernah melewati fitnah tersebut ya, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Karena apa sahabat Islam? Setiap orang yang beriman pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan, yaitu fitnah. Dan itulah yang membuat tinggi derajat kita, keimanan menjadi lebih sempurna ketika kita sudah berhasil melewati fitnah-fitnah yang ada ya. Dan kemudian sahabat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu keberhasilan Nabi Yusuf ya melewati fitnah-fitnah yang ada ya semasa hidupnya adalah karena dia memiliki keyakinan dan ketenangan ya di dalam dirinya. Ya, maka di sini disebutkan fa aujabat lahu tsabat fi umuri kulliha. Sehingga Nabi Yusuf ini memiliki sikap bertahan atau
artinya tegas ya. Kemudian dia memiliki sesuatu yang kuat di dalam dirinya, seperti dia ketetapan ya pada dirinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di setiap langkah atau kehidupannya. Wal ishtighal fi ma huwa bisadadihi bin wadha'ifihi al-hadirah wa huwa fi ahwalihi wa tanaqqulatihi mutmainnal qalbi thabitan nafsi ya. Di mana jika kita melihat ya seluruh kisah Nabi Yusuf, kehidupannya dari awal sampai akhir, Nabi Yusuf itu adalah orang yang tenang, orang yang memiliki sikap tidak tergesa-gesa gitu ya. Makanya disebutkan oleh para ulama al-ajalatu minasyaitan, bahwa tergesa-gesa itu dari syaitan ya. Kalau Nabi Yusuf tidak tenang dalam menghadapi godaan dan setan berusaha untuk membuat dia menggoda dia sehingga Nabi Yusuf tergesa-gesa, maka kemungkinan Nabi Yusuf akan melakukan ya, di mana dalam Al-Qur'an disebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf pun hendak atau ingin, ada keinginan niat untuk melakukan itu. Namun Nabi Yusuf memiliki ketenangan. Nah, tenang di sini sahabat umat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah tenangnya seseorang ketika menghadapi sesuatu urusan dunia, tapi sesuatu yang ada kaitannya dengan akhirat ya. Banyak orang yang tenang dalam pekerjaannya, dalam perniagaannya, tapi dia selalu tergesa-gesa akan fitnah dan godaan sehingga dia melakukannya. Maka tenang di sini adalah tuma'ninatu billah, yaitu tenang ya bersama Allah Subhanahu wa taala. Tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sifat Nabi Yusuf alaihissalam yang tidak semua orang memilikinya ya. Maka kita semua sahabat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini harus tenang. Namun ketenangan ini tidak akan lahir kecuali dari keimanan dan keyakinan yang penuh. Laisa 'indahu qaliqun li bu'dihi an abihi wa ahbabihi. Bisa dilihat sahabat umat Islam, Nabi Yusuf itu jauh dari keluarganya. Dari Palestina menuju Mesir. Ya, terbuang ke negeri yang sangat jauh. Dia jauh dari orang tuanya, jauh dari saudara-saudaranya. Hidup sendirian, ya. Tidak ada siapapun di sampingnya. Namun Nabi Yusuf alaihissalam dia tidak cemas, ya, tidak cemas. Sehingga sifat tenang itu dalam kondisi apapun dia tidak cemas, ya. Dia tidak khawatir. Ilmu tenang ya. Ilmu tenang itu sulit ya. Karena tidak semua orang bisa mendapatkannya, gitu ya. Karena diperlukan di sana keimanan yang begitu mendalam. Wa ahbabihi, ya, bahkan Nabi Yusuf ini jauh dari adiknya tercinta yaitu Bunyamin. Ma ya'lamuhu min shiddati syauqi wal hubbil mufarrat bainahu wa baina walidayhi khususan abahu Ya'qub. Nah, diceritakan sahabat Islam bahwa Nabi Yusuf itu sangat mencintai ayahnya, yaitu Nabi Ya'qub. Ya, sebagaimana Nabi Ya'qub sangat mencintai Nabi Yusuf. Dua orang yang saling mencintai ketika terpisah, maka akan lahir rasa rindu yang begitu mendalam, ya. Sehingga perasaan rindu ini akan membuat seseorang itu menjadi tergesa-gesa karena ingin bertemu dengan orang tuanya, begitu ya.
Maka kalau seseorang tidak memiliki sifat tenang, ya, semuanya akan menjadi kacau. Ya. Wa huwa ya'lamul makana alladhi huwa fihi wa yatamakkanu min murasalatihi. Walakin iqtadat hikmatullah alla yahsula liqa'u illa fi tilkal halil lati ishtaddat mashaqqatuha wa adwat shiddatuha fa'anahu Allah wa ayyadahu bi ruhin minhu wa hadha min ajalli thamaratil iman. Ya. Artinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala pisahkan Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub, ya, dengan saudaranya. Namun disinilah bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah pisahkan mereka supaya mereka merasakan bagaimana pertemuan itu lebih indah setelah perpisahan yang begitu lama. Ya. Artinya sahabat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia. Ya, ini di dunia. Lalu bagaimana ketika nanti perpisahan di akhirat? Na'udzubillahi min dzalik. Karena mau di dunia atau di akhirat, kita akan selalu ingat, ya, akan keluarga-keluarga terdekat. Orang tua kita, ya. Mungkin kerinduan ini tidak sebesar perpisahan di akhirat. Ya, oleh karenanya ketika seseorang berpisah dengan orang tuanya, dengan keluarganya di dunia, ya, maka dia harus bersabar, ya, supaya kelak nanti di akhirat bisa bertemu kembali dengan mereka. Wa hadza min ajalli thamaratil iman, dan ini merupakan salah satu ujian dalam keimanan. Sehingga buah dari keimanan ini adalah Allah pertemukan kembali mereka dalam keimanan juga. Ya. Bagaimana seorang anak jauh dari orang tuanya untuk menuntut ilmu agama. Ya. Maka ini juga termasuk ujian daripada keimanan. Ya. Bahkan orang tuanya juga sangat menyayangi anaknya. Ya, sebenarnya tidak ingin jauh dari anaknya. Sebagaimana anaknya tentu saja tidak ingin jauh daripada orang tuanya. Namun ketika kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sedang merencanakan sesuatu yang lebih indah daripada apa yang kita kira. Wa minha annahu la ba'sa bil isti'adati bil makhluqi fil umuril 'adiyati allati yaqdiru 'alaiha bi fi'lihi aw qawlihi aw ikhbarihi. Nah, kemudian Syekh di sini memberikan faidah bahwa, ya, dalam meminta pertolongan, ya, itu tidak masalah ketika meminta pertolongan itu kepada makhluk, ya, kepada manusia, ya, dengan syarat orang tersebut yang kita mintai pertolongan mampu untuk mengerjakannya. Mampu ini bisa hanya mampu dengan ucapannya saja, ya, dengan lisannya, atau dengan perbuatan, ya, atau hanya dengan ikhbar, yaitu memberikan kabar atau menginformasikan sesuatu. Kama qala Yusuf lilladzi dhanna annahu najim minhuma, ya. Sebagaimana, ya, yang pernah kita kisahkan, ya, salah satu temannya Nabi Yusuf yang di penjara, yang satunya itu selamat, ya, itu meminta pertolongan kepada Nabi Yusuf, ya. Disebutkan dalam surat Yusuf ayat 42, "Idzkurni 'inda rabbika", ya. Ingatkanlah aku, ya, akan kedudukan di sisi Rabbmu. Wa min kamali ikhlasi Yusuf wa kamali khuluqihi annahu lam yu'atib hadza alladhi wassahu an yadhkurahu 'inda rabbih fanasiya wa ja'ahu yas'aluhu an ru'yal maliki fa ajabahu wa lam yu'atibhu aw yu'andifuhu aw yu'amilhu bisu'i khuluqin. Ya, artinya Nabi Yusuf alaihissalam tidak melihat
siapa orang yang meminta bantuan ini, ya. Tapi Nabi Yusuf bantu dia ketika dia meminta bantuan dalam mentafsirkan atau menafsirkan mimpi raja, ya, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam membantu dengan memberikan jawaban atau tafsir dari mimpi raja tersebut yang sudah kita kisahkan, ya. Dan Nabi Yusuf tidak melihat kepada siapa orangnya, tidak pilih-pilih. Nah, ini satu, ya, bahwa seseorang itu boleh meminta bantuan kepada manusia selama dia mampu. Sesuatu yang memang manusia bisa melakukannya, ya. Jika tidak bisa, yang tidak mungkin manusia melakukan itu, maka tidak boleh. Karena itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Ya, seperti meminta rezeki tidak boleh kepada makhluk, ya. Tapi ketika seseorang tersebut bisa memberikan makanan atau minuman atau harta, ya maka tidak masalah. Tapi meminta kepada orang yang sudah meninggal, kepada kuburan, ya, terlebih lagi kepada sesuatu yang bukan manusia, yang lebih tidak masuk akal, ya, kepada kuburan atau kepada pohon, ya, atau kepada batu dan yang lainnya, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Nah, ini satu, ya. Kemudian yang kedua, faidahnya adalah wa bihusnil khuluqi tahsulu lil abdil hayatat thayyibah al-ajilah wal ajilah. Memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, ya. Tidak membeda-bedakan kasta, ya, tidak membeda-bedakan kelompok atau golongan, ya, selama yang diminta adalah sesuatu yang maslahat, ya, bukan kemudaratan. Sehingga diharapkan ketika kita memberikan bantuan kepada siapapun, itu akan menjadi hutang budi seolah-olah, ya, di mana hutang budi ini seseorang sebenarnya ingin membalas kebaikan kita, walaupun bukan berupa harta, tapi berupa bantuan yang sama, meskipun kita tidak memintanya. Nah, sehingga kita berbuat baik kepada siapapun, ya, terlebih lagi itu adalah saudara kita atau keluarga kita. Wa minha annal insana idza wujjihat lahu tuhmatun huwa bari'un minha la yulamu ala talabit turuqi wal wasail allati yahsulu bihal wuduh wal bayan al-am linnas kama fa'ala Yusuf sallallahu alaihi wasallam ma'a tuli mukthihi lima ja'ahu ar-rasul yastad'ihi lil hudur indal malik, ya. Nah, kemudian faedah yang lain sahabat umat Islam, bahwa ketika seseorang itu difitnah akan kejelekan atau keburukan yang sebenarnya dia tidak melakukan keburukan atau kejelekan, ya. Namun dia difitnah akan hal itu, maka tidak perlu untuk meladeni, ya, atau menjawab tuduhan tersebut, ya. Tidak selamanya harus kita jawab. Maka kita cukup dengan berlepas diri, dengan menyangkalnya, menolaknya, bahwa kita tidak melakukan keburukan atau kejelekan tersebut. Ya, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika dituduh dia melakukan melakukan kekejian, ya, terhadap istri raja, yang sebenarnya istri raja lah yang melakukannya, ya, maka dia lebih memilih untuk dipenjara, ya. Kalau Nabi Yusuf mau untuk menyangkal sehingga Nabi Yusuf tidak dipenjara. Namun Nabi Yusuf kenapa lebih memilih dipenjara? Karena dipenjara lebih aman daripada fitnah yang ada. Begitulah. Lihat bagaimana sahabat Islam, daripada dia terbebas namun fitnah itu semakin besar, lebih baik dia memilih tempat yang fitnah itu tidak ada di sana, ya. Maka ini juga merupakan sebuah faidah bagi kita semua. Kita berusaha untuk menghindari fitnah dari lingkungan kita, sekitar kita, ya, semampu kita, ya, kecuali jika kita mampu untuk mengingkari keburukan-keburukan yang ada di sekitar kita. Fitnah-fitnah yang ada di sekitar kita, begitu, ya. Yang kira-kira, ya, kita bisa untuk membendung fitnah tersebut, ya.
Namun saat itu Nabi Yusuf alaihissalam berada di sebuah istana yang dia lawan adalah istri raja dan para wanita yang saat itu tertarik kepada Nabi Yusuf. Maka fitnah itu tidak mungkin untuk bisa dibendung, terlalu besar fitnahnya. Jadi tergantung fitnahnya sahabat umat Islam. Dibilangkan Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa orang mereka lebih memilih untuk menjauh dari keramaian, menjauh dari kerumunan, dan lebih memilih untuk tinggal di hutan, begitu ya, dengan alasan ingin menghindari fitnah yang bertebaran, ya, di permukaan, begitu ya. Padahal sebenarnya dia mampu untuk mengingkari fitnah tersebut, dia mampu untuk menghilangkan fitnah tersebut, dia mampu untuk mendakwahi, namun dia lebih memilih untuk menghindari. Padahal Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita semua untuk berdakwah. Ya, untuk mendakwahi orang-orang, tidak meninggalkan mereka. Begitu ya. Lihatlah bagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya, ya, mereka pada awalnya berdakwah di Mekah, ya, berjuang di Mekah. Saat mereka sudah tidak mampu lagi, disiksa, ya, orang-orang lemah dizolimi, kemudian saat itulah ini fitnah sudah tidak bisa dibendung lagi. Sudah tidak tahan lagi, maka barulah berhijrah. Maka sahabat Islam merupakan sebuah kekeliruan. Ketika di zaman ini, di sekitarnya, di lingkungannya, dia ya menjauh daripada berdakwah kepada orang-orang, ya, di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdakwah. Fitnah yang kira-kiranya kita masih bisa menghindari, ya. Kalau memang fitnah itu terlalu besar, ya, dan harusnya dia bisa membedakan mana fitnah yang besar yang dia tidak bisa hindari dan fitnah yang kira-kira dia bisa hindari, ya. Walaupun keduanya baik, tapi tidak ada sebaik yang dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berjuang untuk melawan fitnah-fitnah itu, ya. Lima ja'ahu ar-rasul yastad'ihi lil hudur 'inda al-malik wa qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna. Nah, Nabi Yusuf saja ketika di penjara masih saja ada fitnah, ya. Disuruh untuk keluar dari penjara dan untuk muncul, ya, di istana yang saat itu hadir para wanita Mesir, ya, untuk hanya membawakan sebuah hidangan makanan. Yang tujuannya adalah istri raja ingin membuktikan bahwa dia tergoda kepada Nabi Yusuf atau tertarik kepada Nabi Yusuf, ya. Karena Nabi Yusuf bukan hanya budak biasa, begitu ya, tapi memang dia seorang yang memiliki rupa yang luar biasa, sehingga dibuktikanlah itu bagaimana irji' ila rabbika, ya, kembalilah kepada Rabbmu, fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna. Maka tanyakanlah, ya, kepadanya apa maksud para wanita itu yang memotong tangan-tangan mereka. Jadi ini fitnah, ya. Haitsu bi anna likulli ahadin bara'atahu tammah allati la syubhata fiha falam yakhruj min as-sijni limuwajahatil malik illa fi halati bara'atihi wa haibatihi wa rif'atihi wa ta'dimin minhum li'ilmihi wa fadlihi wa nuzahatihi alaihi salatu wassalam. Sehingga pada akhir kisahnya atau pada akhirnya, ya, Nabi Yusuf alaihi salam, ya, meskipun masuk penjara dalam keadaan tertuduh, namun keluar dari penjara dalam keadaan terpuji, ya, disanjung, ya, oleh raja, karena Nabi Yusuf alaihissalam membantu raja dalam mentafsirkan mimpinya tersebut. Nah, dari sini sahabat umat Islam, kita bisa mengambil faidah bahwa rencana Allah Subhanahu wa taala itu tidak disangka, ya, tidak disangka-sangka. Berencanalah dengan rencana yang paling matang, yang paling bagus, ya, supaya kamu tahu bahwa rencanamu itu adalah sampah, bahwa rencanamu itu adalah tidak ada apa-apanya,
dibanding rencana Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh berencana, tapi Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki semuanya. Allah Subhanahu wa taala lah yang maha pemilik rencana tersebut. Ya. Maka ketika kita berikhtiar, ya tidak masalah kita memiliki rencana, kita berikhtiar, tapi jangan diyakini bahwa usaha kita ini adalah yang akan menentukan. Ya, usaha kita tidak ada kaitannya dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang hanya Dia murni yang Dia memutuskan perkara. Ya. Sehingga supaya mengingatkan kepada orang-orang yang sombong, ya, kepada kehebatan dirinya, ya, kepada keilmuannya, ya, kepada pengalamannya. Tidak ada yang pengalaman di dunia ini, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Namun meskipun seperti itu, kita tetap berikhtiar, ya, dan terus melibatkan Allah Subhanahu wa taala, ya, di setiap langkah kita, yang intinya mengajarkan kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya, kehidupan kita bagaimana awal dan bagaimana akhirnya. Kita hanya dituntut untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sahabat umat Islam, ya, di segmen pertama ini, ya, tentang bagaimana kita harus memiliki ketenangan, ya, di dalam hidup ini, sesuatu yang urusannya kepada agama kita atau bahkan dunia kita, dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena tenang itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tenang akan segala hal yang kita hadapi di dunia ini. Nah, itu saja mungkin sahabat umat Islam, ya, di segmen yang pertama ini, dan kita akan di segmen yang kedua nanti kita akan lanjutkan lagi, ya. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Baiklah sahabat umat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan, ya, faidah-faidah yang lain yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, di sini disebutkan qala al-muallif rahimahullahu taala wa min dzalika anna Yusuf sallallahu alaihi wasallam jama'a lahum baina ta'biri ru'yal maliki wa baina ma yanbaghi lahum an yaf'aluhu wa yudabbiruhu fi sininil khasbi. Ya. Di antara faedahnya adalah bahwa ketika kita merasa bahwa kita memiliki peran dalam suatu kebaikan, maka masuklah dalam peran tersebut. Lakukanlah peran itu karena itu lebih baik untuk kita lakukan daripada orang lain. Karena kita lebih mengetahui peran di sana, ya, dalam kebaikan tersebut, demi juga mendulang pahala. Ya, jika memang kita melihat diri kita ini punya kapasitas di sana, kita orang yang ya tidak mensucikan diri kita di hadapan Allah, tapi kita yakin kita bisa jujur, ya, kita bisa amanah, dan kita bisa adil, maka majulah saat itu. Ya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika mentafsirkan mimpi raja, ya, bahwa 7 tahun akan datang musim pacaklik, ya, dan harus dipersiapkan sebelumnya, ya, 7 tahun sebelumnya. Maka Nabi Yusuf pun saat itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa memiliki atau mengambil peran tersebut, ya. Artinya proyek ini, ya, bagaimana mempersiapkan 7 tahun sebelum masa pacaklik. Wa hina qala lahul malik innakal yawma ladaina makinun amin, ay tatamakkan min umuril mamlakah wa tadabiriha. Sehingga ketika raja melihat bagaimana tafsir dari Nabi Yusuf akan mimpinya, raja itu mengatakan, sesungguhnya hari ini kita memiliki seseorang yang punya kapasitas yang terpercaya, yang amanah, gitu, ya. Maksudnya dia bisa masuk dalam jajaran kerajaan, ya, memiliki satu jabatan, begitu, ya.
mufawwidhun ilaihi al-umur li amanatihi wa kafaatihi wa kamali thiqati bihi. Karena kapasitas yang ada pada Nabi Yusuf seperti amanah, kemampuan ya dan penuhnya kepercayaan dan dari orang lain dan dari dirinya sendiri ya. Fal maliku huwa alladhi ibtada'a tawliyatahu wa tafwidhal umuri ilaihi. Maka alhamdulillah ya raja pun menunjuk Nabi Yusuf ya untuk menjabat satu proyek ini begitu ya. Wa huwa alladhi qataraha an yakuna ala khazainil ardi wa jabayatiha wa tasrifiha. Sehingga ketika di sana ada peluang sang raja memberikannya kesempatan untuk bisa masuk ke kerajaan, sehingga Nabi Yusuf itu memberikan saran ya, memberikan saran bagaimana kalau Nabi Yusuf menjadi pembendaharaan istana begitu ya, li ajli umumil maslahah ya, namun niatnya itu bukan karena jabatannya ya. Dan ini yang perlu diingat ya saudara Islam, bahwa ketika kita punya kemampuan, niat kita bukanlah untuk jabatan itu, tapi niat kita adalah untuk kemaslahatan umat. Jadi para pejabat ya harus terus memperbaharui niat mereka, mengingat kembali dari mana mereka berangkat dan untuk siapa ya, untuk umat, untuk rakyat ya, maslahat dan semuanya, bukan hanya untuk menjadi pejabat saja. Walihada qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Ya, jadikanlah aku ya sebagai bendaharawan istana. Inni hafizun alim. Sesungguhnya aku adalah orang yang bisa menjaga dan aku mengetahui. Ai ahfadul hasilat wal ghallat wa a'lamu kaifa yatimmu tasrifuha wa tadbiruha. Maksudnya adalah Nabi Yusuf bisa menjaga ya hasil panen, hasil bumi ya, panen-panen daripada tumbuh-tumbuhan, kemudian dari peternakan juga ya. Kemudian setelah itu alimun ya, maksudnya Nabi Yusuf tahu bagaimana cara membagikan hasil bumi ya, kemudian dari ternak juga ya, dengan cara yang adil, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, yang maslahat ya. Fahina idzin i'sana fi sininil khasbi bizzuru'at al-ha'ilah wajabbaha fi makhaziniha wa fi sunbuliha wajtahada fil iktisad fi aqlihim ayyam as-sinin al-khasibah ya, litatawfiril ghalal wa yakunu lahan naf'ul 'am. Sehingga Nabi Yusuf pun ya ketika memulai ya diawali dengan bagaimana hasil panen itu Nabi Yusuf simpan di gudang, kemudian dikeluarkan sedikit-sedikit ya, artinya tidak menghambur-hamburkan makanan karena persiapan untuk musim-musim paceklik berikutnya. Fahina ja'a as-sunun al-mujtabat wa ammal jadb lil aqtar al-basriyah wa ma jawaraha wa fana ma 'inda an-nas ja'alu yaqsiduna Misra min kulli jihatin. Dan ternyata benar ya, ketika Mesir itu menghemat makanan mereka, persediaan mereka, sedangkan yang lain itu tidak, dan mereka dan negara-negara tetangga itu tidak tahu bahwa musim paceklik akan datang, sehingga mereka tidak menghemat. Saat itulah bagaimana makanan begitu banyak tersedia di Mesir, sampai negeri-negeri yang di sekitar Mesir itu datang semuanya ke Mesir ya, untuk meminta bantuan makanan dan minuman. Faja'ala yakilu lahum kailal adli wal iktisadi bihasbil hajati la yazidu kullu wahidin ala hamlil ba'ir. Nah subhanallah, ketika semuanya datang, Nabi Yusuf membagikan makanan dan minuman itu. Nabi Yusuf bagikan dengan cara yang adil ya, di mana Nabi Yusuf membagi-bagi dengan cara setiap orang ya dibatasi ya, satu orang hanya bisa mengambil makanan secukup dengan apa yang dibawa oleh untanya. Jadi satu orang satu unta ya, satu orang satu kendaraan unta, sehingga dibatasi ya
sampai mana unta itu mampu untuk membawa makanan itu, maka segitulah ya makanan yang boleh diambil ya. Khaufan min an la yahtajuhul muhtakirun wa yasulu ad-darar al-muhtajina al-muwazzin. Ya, sehingga itu bisa membendung menghindari orang-orang yang berusaha untuk menimbun makanan dengan dia mengambil banyak sendirian. Kemudian dia timbun, kemudian dia bisa jual ke yang lain dengan cara yang mahal. Maka Nabi Yusuf batasi, tidak boleh lebih dari 1 unta ya makanannya. Walihada min jumlati ma'alaja ikhwatu Yusuf abahum li irsali Binyamin ma'hum an qalu wa nazdadu kaila ba'ir ya. Nah, sehingga keluarganya Nabi Yusuf, yaitu saudara-saudaranya Nabi Yusuf, mereka pun mengatakan kami akan menambah untanya dengan membawa adiknya, yaitu Bunyamin. Ya. Nah, dari situlah pada akhirnya bagaimana Bunyamin itu ikut supaya mereka bisa menambah makanan 1 jatah orang lagi dengan membawa 1 unta lagi, begitu ya. Ai idza kana ma'ana hasala lana ziyadah kaila ba'ir. Li'anna ailata Ya'qub katsirun yahtajuna ila mayratin katsira. Ya, karena kebetulan saudara Nabi Yusuf ini 11 dan banyak ya. Fa hasala li hadhihi al-a'mal al-jalilah ala yad Yusuf naf'an lil khalqi 'azim wa izalat darurat wa daf'i hajat wa tahwin lisyiddat wal qurabat. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf itu luar biasa. Dia memberikan maslahat yang begitu setara dan adil kepada semuanya, dan menghilangkan, meminimalisir kemadorotan yang ada ya, kebutuhan-kebutuhan yang ada, sehingga itu semua diminimalisir ya, tidak ada lagi yang kekurangan. Dari sinilah bagaimana ketika seseorang ketika kemampuan bertemu dengan kesempatan gitu ya, maka itu menjadi sebuah keberuntungan begitu ya. Karena percuma seseorang memiliki kemampuan tapi tidak memiliki kesempatan, atau dia memiliki kesempatan tapi tidak memiliki kemampuan, sehingga keberuntungan itu ada tapi tetap semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Keberuntungan itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Karena beberapa orang memiliki kemampuan tapi tidak memiliki kesempatan ya. Maka saat itulah seseorang yang memiliki kemampuan dan kesempatan hendaklah dia melakukan demi kebaikan dan kemaslahatan bersama ya, terutama orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala ya. Hidup untuk Allah ya, kemudian mati juga untuk Allah ya, berbuat untuk Allah. Itulah ikhlas ya. Ikhlas itu bukan ketika seseorang tidak memiliki apa-apa, bukan seseorang tidak memiliki kemampuan apa-apa, tapi kemampuan itu, ikhlas itu adalah ketika dia melakukan semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sahabat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minha masyru'iyatud diyafati wa annaha min sunanir rusul wa qarraratha hadhihi syari'ah liqauli Yusuf ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin ya. Di antara faedahnya adalah bagaimana disyariatkan memuliakan tamu ya, di mana tamu-tamu dari negeri-negeri itu berdatangan semuanya ke Mesir ya, sehingga Nabi Yusuf sendirilah yang menuangkan hidangan itu, makanan itu ke unta-unta itu ya. Anni ufil kaila, Nabi Yusuf, aku yang menakar timbangan-timbangan itu ya. Subhanallah, artinya bukan bagaimana tamu itu ambil sendiri, tidak, tapi Nabi Yusuf lah yang memberikan. Jadi ini bagaimana disyariatkan diyafah atau memuliakan tamu itu ada dalam Islam ya, bahkan dari zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Wa minha an isti'mal al-asbab al-waqiyah min al-'aini aw ghayriha ghairu mamnu'in. Nah, sahabat Islam, ada cerita di mana
ketika Nabi Yusuf alaihissalam membagikan atau membatasi satu orang satu unta yang bisa dibawa makanannya, sehingga saudara Nabi Yusuf itu meminta Bunyamin juga supaya ikut, supaya dapat bagian jatah juga. Namun Nabi Yakub itu sempat menolak karena Nabi Yakub sudah kurang terlalu percaya kepada kepada anak-anaknya karena sebelumnya pernah menghilangkan Nabi Yusuf. Sekarang Bunyamin yang dia cintai juga itu diminta oleh mereka, begitu ya. Nah, Nabi Yakub takut Bunyamin juga akan hilang, begitu ya, karena ulah mereka. Padahal mereka hanya ingin untuk menambahkan jatah itu dengan menambah orang, yaitu adik mereka Bunyamin itu. Nah, sehingga disinilah bagaimana disebutkan ya dalam ayatnya ya, surat Yusuf ayat 67, ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wahai anak-anakku, janganlah kalian masuk ke Mesir dari satu pintu, tapi masuklah dari gerbang yang berpencar. Ya, kalau dari satu pintu mungkin kehilangan Bunyamin itu akan lebih besar. Jadi minimalisir itu dengan kalian berpencar. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'in al hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu. Ini hanya usahaku saja. Ya, hukumnya kepada Allah dan aku hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini sahabat umat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak apa-apa ketika kita melakukan suatu formasi atau taktik atau rencana ya dalam kehidupan kita tanpa menganggap bahwa itu semua terjadi karena usaha kita. Tapi semuanya terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha atau tidak, kita berikhtiar atau tidak, kita memiliki rencana atau tidak, kita membuat formasi atau tidak, semuanya tetap takdir Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Begitu ya. Tapi namanya manusia, kita semua tidak tahu bagaimana takdir Allah Subhanahu wa taala berjalan ya. Namun itu tidak mengapa ya, karena seseorang juga tidak boleh hanya bersandar kepada dalam arti boleh bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga boleh memiliki rencana dengan syarat dia tidak boleh bersandar kepada rencananya, tapi dia bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar kepada usaha kita, begitu. Tapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kita semua. Wa annahum imtathalu amra abihim wa inna hadzal amr lam yumni syai'an illa fi hajatin nafsi yaquba qadaha wa huwa syafaqatul walidu ala auladihi ya. Walaupun hal ini sebenarnya tidak ada kaitannya, begitu ya. Nabi Yakub membuat rencana itu tidak ada kaitannya, hanya saja Nabi Yusuf itu khawatir akan anaknya itu Bunyamin. Wasyari'atu ja'at bi itsbatil asbab an-nafi'ah ad-diniyah wad-dunyawiyah wal hasu 'alaiha mal isti'anati billah. Dengan tetap meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Maksudnya meminta pertolongan kepada manusia, tapi tetap meminta pertolongan itu kepada Allah pada akhirnya. Ya, selama sesuatu itu bermanfaat. Ya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Yang bisa kita lihat sahabat Islam ya, yang terakhir bahwa sebesar apapun rencana manusia, sebagus apapun, sehebat apapun, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan. Dan itu terbukti bahwa pada akhirnya ya, ketika Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk berpencar untuk menjaga Bunyamin ini, pada akhirnya Bunyamin itu ditahan di istana sehingga pulang dalam keadaan Bunyamin tidak ada juga. Maka Nabi Yakub pun kecewa, begitu ya, dimana diceritakan bahwa ketika ketika saudara-saudara Nabi Yusuf berusaha menambahkan makanannya dengan membawa satu jatah lagi untuk Bunyamin ya, di mana saat itu Nabi Yusuf alaihissalam ya memiliki rencana untuk menahan Bunyamin itu supaya tidak ikut bersama saudara-saudaranya pulang ke rumah ya, ke negerinya,
tapi lebih bersama Nabi Yusuf di istana, karena Nabi Yusuf pun rindu kepada adiknya Binyamin itu. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam ya ketika saudara-saudaranya akan pulang, Nabi Yusuf itu meletakkan ya sesuatu ya seperti wadah di untanya Binyamin. Ya, dan Nabi Yusuf mengatakan, kalian innakum lasarifun. Kalian pencuri, tunggu dulu, berhenti. Ya, kemudian fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhihi. Kemudian Nabi Yusuf pun mengecek untanya atau barang bawaannya saudara-saudara Nabi Yusuf terlebih dahulu. Kemudian selesai semuanya tidak ada, barulah di kendaraannya Binyamin yang ternyata di sanalah wadahnya ada. Begitu ya, atau tempat minumnya itu ada di sana. Yang padahal Nabi Yusuf sendiri yang meletakkan itu di di kendaraannya Binyamin. Sehingga ditetapkanlah Binyamin sebagai pencurinya, ibaratnya seperti itu. Ya, supaya Binyamin ditahan di sisi Nabi Yusuf alaihissalam. Kadzalika kidna li Yusufa ma kana liya'khudha akhahu fi dinil maliki. Yang sebenarnya Nabi Yusuf bukan ingin menfitnah, menuduh Binyamin sebagai pencuri, tapi setelah itu Nabi Yusuf mengatakan bahwa aku adalah saudaramu, ya, dan aku ingin kamu ada di sampingku. Dari sini juga memberi faedah bahwa ketika seseorang itu terzolimi, maka dia boleh untuk memiliki rencana dengan rencana yang zolim, tapi untuk mengambil haknya. Seperti Nabi Yusuf yang terzolimi jauh daripada saudaranya, maka Nabi Yusuf mengelabui saudara-saudaranya supaya bisa mengambil Binyamin dari mereka, ya, bagi orang yang terzalimi, ya. Namun pembahasan ini panjang ya, dan lebih detailnya lagi ada dalam pembahasan fikih, hukum-hukum fikih. Nah, begitulah sahabat umat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak ya faedah dari kisah Nabi Yusuf, namun insya Allah kita akan kupas lagi di pertemuan berikutnya. Dan mungkin itu saja ya faedah-faedah yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini. Ya, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dari saya pribadi semoga Allah mengampuni kita semua dan membimbing kita semua. Barakallah.